Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha mabad. Tulabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita dan kita memulai semester baru, semester 2 setelah sebelumnya di semester 1 adalah masya'afa'al kita lakukan dengan pembelajaran daring, dan sekarang pun karena memang kondisi yang belum memungkinkan, kita masih menyambung pelajaran daring kita walaupun memang Ma'had secara umum di awal Februari sudah mencanangkan untuk mulai masuk offline untuk kelas 9 dan kelas 12 khususnya, karena akan ada asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti dari UNBK, dan kelas 10 dan 11 nanti insya Allah akan mengikuti setelah evaluasinya. Nah, anak-anakku sekalian, saya sudah sering sampaikan pada antum, jadilah antum semua anak orang langka. Dengan cara apa? Dengan cara menghafal apa yang diminta untuk menghafal ini. Antum menghafal usul thalathah, menghafal kitab tauhid, menghafal Umdatul Ahkam. Itu semua kalau antum hafal, insya Allah orang langka sudah. Mungkin dari sekian ratus ribu orang, antum diantaranya, insya Allah ta'ala. Nah, dan sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di bab 18. Karena pentingnya pembelajaran ini dan kitab tauhid ini sebagaimana kita ketahui dianggap sebagai rujukan kitab muktabar oleh para ulama, rujukan dalam pembelajaran tauhid uluhiyah. Maka dari itu sangat penting sekali kita menyemangati diri untuk bisa menghafalkan semuanya. Nah, walaupun dengan catatan sekarang masih pembelajaran online, tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mau menghafalkan. Dan saya yakin antum bisa insyaallah ta'ala. Taib, kita masuk di bab baru. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum wal ghuluwu fis salihin. Bab tentang ma ja'a minal adillah, dalil-dalil yang datang yang menerangkan bahwa sebab kekufuran Bani Adam wa tarkihim, dan tarkihim bil jari atfan alal mudhafi ilaihi, dibaca jar karena ataf dengan kufur, pembacaan kufur ini, bahwa sebab kekafiran anak Adam dan meninggalkan agama mereka huwal ghuluwu fis shalihin. Sebab mereka kufur dan meninggalkan agama mereka itu gara-gara ghulu terhadap orang-orang soleh. Orang soleh di sini adalah para nabi, para wali dan selainnya. Dan ghulu itu maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas dan berlebih-lebihan, ifrat fit ta'zimi bil qauli wal i'tiqad. Melampaui batas, berlebihan dalam mengagungkan dengan ucapan maupun keyakinan. Wa ta'addi ma amarallahu ta'ala bihi, dan melampaui batasan apa yang Allah perintah dengan orang-orang soleh itu. Jadi Allah itu kan memerintahkan kita mengikuti perbuatan orang soleh, berkawan dengan orang soleh, meneladani orang-orang soleh. Batasannya di situ. Bukan kemudian diagungkan dengan ucapan dan keyakinan lebih dari batasan tersebut. Itulah yang akan menyebabkan kekufuran ini. Nah, dan kita lihat kenyataan qadarul masyafa'al di negeri kita ini banyak sekali kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Bukannya orang soleh itu ditiru amalannya. Misalkan kita ketahui kan di masyarakat, misalkan ada tokoh fulan, Pak Ustadz fulan, misalkan Kiai fulan, itu dulu sholat malam rajin dan sebagainya. Harusnya yang ditirukan itunya. Tetapi karena setan bermain di situ, dijatuhkanlah mereka dalam pintu hulu ini. Sehingga banyak terjadi cerita-cerita kuburan Kiai fulan itu bisa panjang sendiri, tambah tahun tambah panjang 1 senti misalkan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan beliau memiliki karomah, beliau masih bisa mendengar.
kalau doa ke situ nanti dikabulkan, kalau ini situ, sampai akhirnya kuburan itu jadi lebih bagus daripada masjid. Jadi kasih ini, kasih itu, kasih pernak-pernik wangian, ya, sampai luar biasa. Nah, itulah ya bentuk hulu ya kepada orang-orang soleh ya. Dan sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menuliskan ya tertib kitab Tauhid ini meniru ya metodenya Imam Bukhari, maka beliau sampaikan kesimpulannya di awal bab ini. Nah, jelas ya. Dan dalil-dalil yang akan beliau sampaikan adalah apa yang menguatkan kesimpulan ini nanti. Taib ya. Nah, kita baca dulu ya penjelasan dari Syekh Fauzan, Munasabatul Bab li Kitab Tauhid. Anal musannif rahimahullahu lamma bayyana ba'da ma yaf'aluhu ubadul kubur ma'al amwati minasyirkil mudari lit tauhid. Arada fi hadzal babi an yubayyina sababa fi dzalika liyahdhara wa yajtanab. Ya. Wa huwa al-ghuluw fi shalihin. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini ya rahimahullah taala ketika menjelaskan sebagian apa yang dilakukan oleh para penyembah kubur ya, terhadap orang-orang yang telah mati dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid ya, maka di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menerangkan sebab kok mereka bisa berlebihan terhadap orang soleh itu, kok mereka bisa melakukan apa ya hal-hal yang nyeleneh terhadap orang-orang yang sudah mati itu, kok mereka bisa mengagungkan kuburan, itu apa sebabnya. Nah ya maka akan diterangkan ya, melalui dalil-dalil yang beliau sampaikan nanti, bahwa sebabnya adalah hulu ini ya, sehingga mereka bisa mengagungkan kuburan dan sebagainya ya. Untuk apa ini dijelaskan? Untuk ya supaya manusia terperingatkan dari itu dan dijauhi dari sikap hulu itu ya, terhadap orang-orang soleh. Baik, jelas ya. Nah, dalil pertama ya, kita masuk dalil pertama yang beliau bawakan, wa qaulillahi azza wa jalla ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Dalil pertama dalam bab ini beliau menyebutkan firman Allah azza wa jalla, wahai ahlul kitab. Ya, ahlul kitab yang dimaksud humul yahudu wan nasara. Kalau disebut nama ahli kitab sebagaimana disebutkan ya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum, la tata'addu ma haddadallahu lakum. Jangan kalian melampaui apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian, apa yang telah Allah batasi untuk kalian. Janganlah kalian melampauinya. Faghalan nasara fil masihi wa ghal yahudu fi Uzair. Maka apa yang terjadi? Orang Nasrani berlebihan terhadap Nabi Isa ya, dan orang Yahudi berlebihan terhadap Uzair. Yang sesungguhnya Nabi Isa ya, kita ketahui kemuliaannya dan sebagainya, itu Nabi Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Tetapi orang Nasrani saking berlebihannya diangkat menjadi Tuhan atau diangkat menjadi anak Tuhan, kan begitu ya, itu berlebihan. Demikian pula Uzair, orang-orang ya Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak laki-lakinya Allah ya, maka itu sikap yang sangat berlebihan. Nah, makna global yang dimaukan dari ayat ini diceritakan oleh Syekh Fauzan, yanhallahu al-yahuda wan nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum bi an la yarfa'ul makhluqa fawqa manzilati. Allah melarang orang Yahudi dan Nasrani ya, dari bersikap melampaui batas ya, melampaui apa yang telah Allah tetapkan untuk mereka ya. Allah melarang mereka ya, dari mengangkat makhluk melampaui kedudukannya yang telah Allah dudukkan mereka ya. Wa yunazziluhul manzilatan lati la tanbaghi illallah ya, sehingga akhirnya mereka mengangkat kedudukan nabi dan orang soleh itu ya, dalam kedudukan yang tidak boleh ditempati kecuali oleh Allah semata ya. Jadi menuhankan nabi atau orang soleh itu tidak boleh. Itu yang dikatakan melampaui batas, mengangkat derajat nabi, mengangkat derajat orang soleh di atas derajatnya, di atas yang seharusnya. Paham ya? Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab an-nafihan nahya anil ghuluwi mutlaqan.
bahwa ayat ini mengandung larangan hulu secara mutlak. Ya, fayashmalul ghuluwa fis sholihin, mencakup masalah hulu pada orang soleh. Ya, wal khitabu in kana li ahlil kitab, ya, dan kemudian Syekh Fauzan menerangkan khitab yang diajak bicara di sini, pembicaraannya itu walaupun tertujunya ke arah ahli kitab, fa innahu amun, ya, yatanawalu jami'al ummati, karena ini Al-Qur'an turun, ya, untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, maka maknanya ini umum, mencakup seluruh umat manusia, bukan hanya untuk ahli kitab saja, tetapi semua manusia dilarang hulu secara mutlak. Ya. Tahdziran lahum an yaf'alu fi nabiyihim wa salihihim fi'lan nasara fil masihi wal yahudi fi Uzair. Sebagai bentuk peringatan pada seluruh umat manusia, ya, agar, ya, atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa al-Masih dan juga orang Yahudi terhadap Uzair, agar tidak melakukan kesalahan seperti Yahudi dan Nasrani. Paham ya? Taib. Faedah yang kita bisa petik, yang pertama, tahrimul huluwi fil ashkhasi wal a'mali wa ghairi dzalika. Larangan hulu, ya, larangan melampaui batas berlebih-lebihan dalam individu, perbuatan atau selainnya. Ya, dalam individu, ya, kita tidak boleh, ya, mengagung-agungkan seorang tokoh, ya, sampai setinggi mungkin sehingga ketaatan jadi mutlak untuknya. Kalau dia ngomong pasti ditaati, kalau dia ngomong pasti dijauhi, suruh menjauhi sesuatu. Nah, ini tidak boleh. Nah, kapan tokoh itu boleh diikuti? Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh diikuti. Ya. Tetapi kalau memang, ya, berlebihan terhadapnya, ya, kemudian menggiring pada mengkultuskan tokoh tersebut, ya, pokoknya yang datang dari fulan itu mesti benar, yang datang dari fulan itu pasti di situ ada ini dan itu dan sebagainya, maka ini tidak boleh, ya. Jadi kita harus menimbang dengan benar, ya. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, bahwa hakikatnya kita ini tidak akan benar jalannya sampai kita mau tunduk, sampai mau kita mengikuti dalil. Walad dalila illa ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada petunjuk kecuali petunjuk yang dibawa oleh Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka timbangan kebenarannya itu. Nah, kalau tokoh itu mengarahkan kita pada Al-Qur'an dan Sunnah, nah itu benar. Tapi kalau tokoh itu ternyata perbuatannya, sikap-sikapnya berbeda dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul, ya jangan sampai, ya, kita terperdaya. Paham ya? Jadi ketokohan itu, ya, harus disesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Imam Syafi'i saja mengatakan dengan tegas sekali, ya, in sahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau hadits itu sahih, itulah madhabku. Ya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan dalam pendapat beliau yang lain, ya, perkataan beliau yang lain, idza wajadtum ma fi qauli khilafa ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruk qauli. Kalau kalian dapatkan ucapanku itu menyelisih apa yang dikatakan Rasul, tinggalkan ucapanku. Itu sekelas Imam Syafi'i, ya. Nah, maka ini, ya, pelajaran sangat berharga bagi kita untuk tidak mengenokohkan seorang melebihi batas. Paham ya? Kemudian faedah yang kedua, ar-raddu 'alal yahud wan nasara. Ya, wa man syabahahum fi guluwihim. Alhamdulillah. Ar-raddu 'alal yahud wan nasara, bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani dan siapa yang menyerupai mereka, fi huluwihim, dalam sikap melampaui batas mereka, fil ashkhasi wal a'mali wa ghairi dzalika. Sikap melampaui batas, sikap hulu mereka terhadap tokoh maupun perbuatan-perbuatan tertentu. Ya. Kalau tadi tentang tokoh, pokoknya ngomong apa diikuti. Kalau masalah perbuatan juga begitu. Ya, hulu dalam perbuatan juga tidak boleh. Ya, harusnya puasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, lalu dia lakukan lebih dari itu, ya, buka puasanya jam 12 malam ketika sudah melihat bintang misalkan. Nah, ini namanya hulu. Perbuatan tersebut tidak dicontohkan. Ya, maka datang, ya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 orang, ya, kisahnya. Yang pertama dia ngomong tidak akan puasa
tidak akan meninggalkan puasa terus, dia akan puasa terus. Lalu yang kedua, dia mengatakan dia tidak akan menikah, ya. Nah, ya jadi lalu ya orang yang ketiga dia mengatakan tidak akan berhenti sholat malam, dia akan sholat malam terus. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, fa ini atqakum, sungguhnya fa ini atqakum billahi. Ya, aku itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian pada Allah, kata Nabi. Ya. Akan tapi Nabi itu wa ini asumu wa uftir. Aku kadang puasa ya kadang berbuka. Wa aqumu ya, wa anam. Aku kadang sholat tapi juga tidur, maksudnya ada batasannya. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka kata Nabi, siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka hulu dalam perbuatan pun dilarang oleh Nabi. Jelas ya? Taib. Lalu faedah ketiga, al-hathu ala luzumil i'tidal ya fid dini wa jamil umuri baina janibil ifrat wa tafriti. Ya. Anjuran untuk ya, berpegang dengan sikap pertengahan dalam agama, ya, dalam seluruh perkara agama, ya, dan dalam seluruh perkara kita harus pertengahan, ya, antara sisi melampaui batas dan tafrid, ya, tafrid itu meremehkan. Jadi kita itu jadi orang yang tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Ya, contoh yang seperti tadi yang dikatakan Rasul dalam 3 perkara tadi, ya sholat malam, tapi ada hak untuk jiwa kita, untuk tubuh kita, untuk istirahat pula. Ya, kita puasa sunnah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, tidak masalah. Tetapi ingat ada hak kita juga untuk tubuh kita. Kadang-kadang kita ya tidak boleh puasa di saat-saat tertentu. Nah, kita juga ya, menikah karena memang sunnah Nabi demikian. Nah, kalau orang hulu ya, dia apa yang dikatakan oleh 3 sahabat yang dididik oleh Nabi itu kan, mereka ingin melakukan perbuatan yang best of the best yang mereka inginkan, kan begitu. Tapi ternyata Rasul membatasinya. Sholat malam itu ada batasnya, puasa itu ada batasnya, ya, ya. Kemudian menikah itu dibolehkan, ya. Jadi semuanya ternyata ada batasannya, ya. Dan kita harusnya bersikap di tengah-tengah, ya, tidak meremehkan, tidak berlebihan. Itulah yang terbaik, ya. Maka ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan menulis buku namanya Aqidah Wasithiyah, ya, keyakinan pertengahan. Kenapa? Karena memang disitulah Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan di antara orang yang berlebihan terhadap nama dan sifat Allah, dan juga pertengahan di antara orang yang meremehkan nama dan sifat Allah. Bagaimana kitabnya? Insya Allah kapan-kapan kita bahas, ya. Taib. Demikian, ya. Dalam semua perkara kita pertengahan, ya, tidak boleh meremehkan, tidak boleh berlebihan. Yang keempat, at-tahdzir minasyirki wa asbabihi wa wasaidihi. Peringatan dari kesyirikan, sebab dan juga perantara yang menunjukkan kepada kesyirikan itu dilarang. Nah, hulu itu adalah perantara utama untuk seorang sampai sujud kepada kuburan, sampai minta kepada kuburan. Dia bisa seperti itu karena adanya keyakinan berlebihan terhadap wali, terhadap orang-orang soleh yang telah mati dan sebagainya. Maka pintu hulu ini adalah pintu yang sangat membahayakan bagi orang, ya, yang tidak tahu terjerumus ke dalam kesyirikan. Tapi sampai sini dulu, insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.